salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa, supaya kita belajarnya bisa lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Untuk doa silakan dipimpin oleh Ananda Davin. Untuk doa mulai. Selamat pagi. Sehat nak? Sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi dengan bersemangat. Ya. Siapa tadi yang bangunnya bersemangat? Oke, alhamdulillah. Membantu orang tua apa tidak? Membantu apa? Membantu masak, nyapu mungkin ya. Tempat tidurnya dirapikan. Sarapan pagi. Sarapannya dengan apa nak? Ayam, ada yang telur. Tapi kebanyakan ayam ya. Oke, mungkin janjian ya orang tuanya, besok kita masakan ayam untuk anak-anak kita, mungkin seperti itu ya. Oke, dengan ayam, ada yang tadi dengan telur ya, ada yang dengan tempe. Minum susu, teh, atau air putih? Susu. Ada yang susu, ada air putih. Makan makanan yang sehat dan bergizi supaya badannya sehat. Supaya badannya sehat, sekolah juga bersemangat. Oke, anak-anak, coba dicek, dilihat adakah teman kalian di kelas sore ini? Ada. Siapa? Bisma. Kita doakan semoga Bisma lekas sehat kembali. Ada izin nak, sakit perutnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, karena ini bulan Agustus, momennya Agustus, menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45 ya. Oke, silakan berdiri.
contoh kecil dari kasih sayang orang tua pada anaknya. Ada yang sayang pada orang tua? Semuanya sayang? Ya. Ada yang sudah diberikan untuk orang tua? Berbuat baik ya. Setidaknya adalah jadilah yang terbaik versi kalian. Lakukan semuanya dengan terbaik. Belajar juga sungguh-sungguh. Misalnya ngaji juga belajarnya ngaji dengan sungguh-sungguh. Orang tuanya repot dibantu, ya. Bantunya yang kecil-kecil saja, yang mudah-mudah saja yang bisa kalian lakukan. Mungkin mencuci piring, mungkin menyapu, ya. Itu adalah salah satu contoh bentuk kasih sayang balas kasih seorang anak pada ayahnya. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang prinsip komputasional. Ada 4 prinsip komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Masih ingat apa itu dekomposisi? Memecah-mecah, pinter. Memecah-mecah, memilah-milah, ya. Contohnya apa? Menjadi panitia, ya. Misalnya, terlihat menjadi panitia 17 Agustus misalnya. Dipilah-pilah, mungkin ada yang bagian mencari hadiah, mungkin ada yang bagian mencari membuat banner. Mungkin ada bagian yang membuat banner, mungkin ada yang bagian menata panggung, ada yang konstruksi dan lain sebagainya. Nah, dipilah-pilah, dipecah-pecah supaya menjadi bagian yang lebih mudah, supaya tidak berat dikerjakan. Yang kedua adalah pengenalan pola. Masih ingat contoh pengenalan pola? Mencuci baju, mencuci piring, boleh. Nah, misalnya setelah mencuci piring, mencuci gelas, mencuci sendal, ya. Nah, ditaruh di raknya. Piring dijadikan satu dengan piring, sendok dijadikan satu dengan sendok, gelas dengan gelas, dan sebagainya. Mencuci baju, ya, mungkin saat dilipat, oh ini bajunya ayah, itu bajunya bunda, ini bajunya sampean, dipilah-pilah supaya lebih mudah dalam mengambil. Pintar. Yang ketiga adalah abstraksi. Ini yang pertemuan kemarin. Masih ingat apa itu abstraksi? Contohnya seperti apa? Oke, pintar. Ambil yang penting, fokus pada yang penting. Sisihkan yang tidak penting, ya. Fokus pada yang penting, sisihkan yang tidak penting. Contohnya bercerita, ya, misalnya bercerita, berlibur ke rumah nenek, ingin bercerita pada temannya, jangan semuanya diceritakan, ya. Nanti temannya bosan, temannya melarikan diri, ya. Ceritakan bagian yang penting-penting saja, yang menarik saja. Fokus pada yang penting, sisihkan yang tidak penting. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, anak-anak, yaitu berpikir algoritma. Ini akan kita belajar hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, seperti halnya sampean makan, nah, seperti halnya anak-anak makan. Itu kan ada tujuannya, tak? Makan tujuannya untuk apa? Biar kenyang, supaya tidak lapar, supaya tidak lemas, supaya sehat, ya. Nah, setiap kita melakukan sesuatu ada tujuannya. Nah, begitu juga dengan belajar pada hari ini. Kita belajar materi algoritma. Tujuan kita belajar apa? Nah, ini ada 4 yang di sini. Oke, minta tolong Arjuna ya dibacakan sayang 1 dan 2. Instruksi, ya. Yang kedua, menggunakan instruksi angka dan warna. Pintar. Yang ketiga, Ananda Kela, yuk.
logis dan sistematis. Oke. Yang keempat, ada yang mau membacakan? Fadil. Yang keempat, nak. Yang terakhir, menyadari bahwa ya, pinter. Menyadari bahwa simbol dan instruksi adalah bagian dari pemrograman dasar. Oke, di situ ada kata logis dan sistematis. Tahu logis, nak? Logis itu apa? Masuk akal, pinter. Yang masuk akal, yang sistematis. Kalau sistematis apa? Berurutan, sesuai prosedur, sesuai langkah-langkah. Pinter. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu berpikir algoritma atau disebut algorithmic thinking. Apa itu berpikir algoritma? Nih, berpikir secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah melalui serangkaian instruksi, melalui beberapa perintah. Logis, sistematis, melalui beberapa perintah. Itu keywordnya, kata kuncinya. Contoh berpikir algoritma. Secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya anak-anak itu sudah sering kali menerapkan berpikir algoritma. Ya, nah, contoh, misalnya saat sikat gigi. Tadi mandi sikat gigi bendana. Kan ada langkah-langkahnya. Kita ambil sikat gigi, kemudian diberi odol atau pasta gigi, ya. Ada langkah-langkahnya. Setelah itu digosokkan pada gigi. Kemudian kumur, biar kemudian kumur sampai bersih. Sikatnya dicuci. Ada langkah-langkahnya, toh? Iya. Nah, secara tidak sadar anak-anak sudah menerapkan prinsip berpikir algoritma. Contoh lain keduanya, nak. Contoh di sini. Dulu yang ada di depan ini banyak contoh membuat kue lapis. Ada yang pernah membantu ibunya membuat kue lapis? Membuat mie, misalnya membuat pisang goreng, nasi goreng, mengikat tali sepatu, misalnya. Ada contoh lain? Misalnya apa? Membuat teh, pinter membuat teh. Bagaimana cara atau langkah-langkahnya membuat teh, nak? Siapkan gelas, langkah yang pertama, kemudian masukkan gula, pinter, terus masukkan tehnya, kemudian tuangkan airnya, terus diaduk, kemudian teh siap untuk disajikan. Pinter. Nah, sesuai urutan loh. Karena tadi langkah pertama adalah menyiapkan gelas berurutan. Bayangkan kalau langkah pertamanya adalah menuangkan air panas. Oke. Nah, tehnya ambiar, tehnya ambiar. Kan mungkin tangannya bisa terkena air. Harus turun, harus sistematis. Selanjutnya, adalah contoh sederhana persiapan berangkat sekolah. Ya, tadi semuanya berangkat sekolah. Diawali mulai dengan ikut, beri gajah, sikat gigi, mandi, memakai seragamnya, kemudian sarapan, berangkat sekolah. Akhirnya berangkat sekolahnya jalan kaki mungkin karena rumahnya dekat. Ada yang diantar orang tua, ya, ada yang naik sepeda. Jadi seringkali melihat ada banyak sekali sepeda terparkir di sana. Sepeda hotel, supaya badannya sehat, ya. Jalan kaki juga begitu supaya badannya sehat karena rumahnya dekat. Kalau rumahnya jauh, ya, rumahnya jauh, jangan memaksakan diri untuk berjalan kaki.
Berarti kita sudah belajar tentang berpikir algoritma. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari berpikir algoritma. Ingat bahwa berpikir algoritma itu adalah berpikir secara logis dan sistematis. Logis dan sistematis, efisien untuk menyelesaikan masalah. Berarti tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan itu tadi, mengembangkan cara berpikir logis dan sistematis. Udahlah, anak-anak silakan ambil keywordnya saja, ambil kata kuncinya. Abstraksi apa? Fokus pada yang penting, sisihkan yang tidak penting. Algoritma apa? Logis, sistematis. Ambil keywordnya saja supaya lebih mudah dalam mungkin kalau anak-anak belajar secara beruntun, misalnya komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma, nah mungkin akan menjadi kata-kata asing ya. Nah, supaya mudah dalam mempelajarinya, ambil keyword-keywordnya, kata-kata kunci. Nah, di Uri ada lembar kerja kelompok. Sebelum kerja kelompok, Uri ingin melihat konsentrasi anak-anak dulu, ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, masih ingat tak? Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam tidak ada. Ya, oke. Konsentrasi keluar. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, oke, tidak apa-apa. Kasih pagi loh ya nak, konsentrasi. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan ya. Nah, silakan titip spinnernya. Kemudian ambil tugasnya, tugas kelompoknya. Nah, di sini ya, sesuai dengan yang ada di spinner. Algoritma 2 ya, kelompok algoritma 2. Ini saya algoritma 2. Pilih satu. Oke, algoritma 1. Algoritma 3. Berarti tinggal satu nak ya. Tinggal silakan dibawa pada kelompoknya. Nah, di LKPD tersebut silakan membagi tugas
Didiskusikan, dibagi tugasnya. Ya, beri waktu 10 menit. Warna aku ambil apa, warna apa sebetulnya lebih suka. Dibagi tugas pokok ya. Ini selesai. 10 menit ya, diperhatikan waktunya. Sesuai instruksinya ya. Kalau orange yang orange, kalau kuning yang kuning. Dibaca petunjuknya, diwarnai simbol-simbolnya yang ada di sana. Jika sudah terbentuk, di situ nanti akan membentuk emoticon. Itu yang LKPD 1. Yang keduanya adalah langkah-langkah setiap kelompok mendapatkan LKPD yang berbeda-beda. Ya, tidak ada yang sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Boleh, ya. Berarti kalau anak-anaknya harus berurusan ya, nah pinter dibagi. Yang satu ada yang orange, ada yang kuning. Oke, sip. Oke. Tentunya tinggal 5 menit lagi ya. Nah, dipersiapkan. Barangkali ada yang ditanyakan atau kurang paham boleh ditanyakan ya, nak. Boleh. Ini kita bagus.
membuat langkah-langkah membuat nasi goreng, ada yang membuat minum, gitu. Ada yang kopi susu, ada yang jus mangga. Setiap kelompok sudah dibagi supaya cepat. Itu tugasnya. Oke, diperhatikan waktunya ya. Manajemen waktu. Diskusikan, kemudian bagi tugasnya.
ya. Sekilas dilihat tidak ada kendala. Ini materi ini sebenarnya adalah materi yang dekat dengan kehidupan anak-anak kita. Makanya anak-anak begitu mendapat materi ini bisa dengan lebih dipahami. Nah, tidak langkah-langkah atau prosedur itu hanya saja mungkin anak-anak tidak punya di hari itu. Saya sedang berpikir algoritma. Oh, saya sedang berpikir abstraksi. Saya tidak pakai. Ya, kita sedikit. Oke. Nyala. Oke. Untuk yang sudah selesai semuanya, raise your hand. Oke. Nah, sip. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Tepat 10 menit. Good job. Ya, berarti manajemen waktunya sudah jalan. Dibagi tugasnya, diskusikan. Mungkin ada yang bagian warna ini, mungkin ada bagian yang warna simbol warna coklat. Nah, secara tidak langsung anak-anak juga sudah menerapkan prinsip dekomposisi, ya kan? Sadar tidak? Sudah dekomposisi, membagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil supaya lebih cepat diselesaikan. Nah, gitu nak. Jadi berpikir komputasional itu adalah materi yang dekat sekali kaitannya dengan anak-anak. Ya, ini makanya materi ini tergolong materi yang tidak asing. Oke, sekarang beri kesempatan 2 kelompok saja hari ini untuk mempresentasikan diskusinya. Ya, 2 kelompok saja. Ada yang mau maju? Oke, ya. Kelompok algoritma berapa ini, nak? Algoritma 3. Oke, silakan maju. Yuk. Hati-hati ya, nak. Ada kabel di bawah. Gimana? Oke. Kelompok yang lain silakan perhatikan. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Dibahas bersama, ya. Kami dari kelompok algoritma 3 akan membacakan ilustrasi. Nama kelompok tugasnya apa nak ini? membuat Oke, langkah-langkah membuat mie. masukkan air ke dalam panci, lalu nyalakan kompor. Masukkan mie, tunggu sampai matang. Masukkan sudah ke dalam mesin, ya. Lalu aduk masukkan. Oke, kemudian siap disajikan. Tadi alat bahannya belum? Ya. Ini telur, udang, tomat, sayur. Oke, berarti itu ada bahan tambahan ya. Oke, buat mie goreng. Ada udangnya, ada sayurnya, ada telurnya. Oke, pinter. Terus hasil mewarna simbolnya, simbol-simbol yang ada dalam algoritma. Oke, wah, simbol atau emoticon smile, ya, smile. Ada yang ditanyakan? Ya, oke, bisa diangkat.
Tati? Oke, ya silakan. Bikin disiplikan sebentar, supaya melihat. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok algoritma berapa? 2. Oke. Tugasnya adalah oke, langkah-langkah membuat jus mangga. Ayo silakan dibacakan. Alat blender, pisau, gelas, sedangkan rondo, sendok, air. Ada bahan lain yang ditambahkan mungkin? Susu kental ya, boleh sekali enak ya. Oke, emosinya. Lope. Oke, sudah. Ada yang ditanyakan teman-temannya? Ada yang ditanyakan? Oh tidak, sudah paham, sudah jelas ya. Oke, silakan diakhiri, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompoknya David dan Asuna. Oke anak-anak, Budi minta tepuk tangan yang semangat untuk anak-anak kelas 5B. Tangan yang bersemangat. Tadi adalah perwakilan dari kelompok, ada 4 kelompok, 2 kelompok sudah membacakan hasil presentasinya ya. Oke, selanjutnya nanti bisa dikumpulkan ya. Dikumpulkan di sini nak hasil kelompoknya. Oke, sedikit evaluasi tentang presentasi dan kerja kelompoknya. Jadi Guru melihat kerja kelompoknya sudah bagus, sudah dibagi-bagi, dipilah-pilah, nah supaya lebih cepat terselesaikan. Untuk presentasi, anak-anak hanya perlu sedikit menambah rasa percaya diri ya, tidak apa-apa. Tapi nanti bisa dilatih, dikembangkan lagi supaya bisa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat ya. Oke, tidak apa-apa, agak keras, yang lantang. Tuh, tidak apa-apa, nanti semakin hari semakin kita tingkatkan ya. Oke, sudah dikumpulkan tadi tugasnya, tugas kelompok. Oke, perwakilan kelompok silakan dikumpulkan tugasnya. Terima kasih. Nah, ini tadi sudah berkelompok ya. Ini ingin tadi dari emotikon-emotikonnya adalah berbeda-beda. Berbeda-beda nak, tugasnya tiap kelompok berbeda. Nah, tadi sudah berdiskusi, sudah diselesaikan secara berkelompok. Sekarang Budi ingin melihat seberapa dalam, seberapa jauh anak-anak memahami tentang materi algoritma ini ya. Ada tes evaluasi, silahkan ditulis di bukunya, terus dijawab. Ya, oke, ya. Jika tadi adalah berdiskusi dengan kelompoknya, untuk tes evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Ya,
dicontoh itu sudah dipresentasikan. Ini 4 soal, ya. Oke, 4 soal diberi waktu 8 menit, 1 soal 2 menit ya. Oke, kalau cukup soalnya tidak banyak, uraian, terus udah ya. Tulis soalnya, kemudian dijawab. Boleh tulis soalnya dulu jebret, bawain, dijawab boleh. Atau mungkin soal jawab boleh. Ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Yang tidak boleh adalah tidak dijawab. Ya, nak? Ya, sayang. Boleh, terus dijawabnya boleh. Tulis terus dijawab boleh. Kelihatan tangan sampai belakang ya? Sekilas dibaca soalnya apakah ada yang sulit? Enggak. Oke, silakan beri kesempatan untuk mengerjakan.
Mungkin lima boleh. Minimal tiga contoh penerapan. Dan 4 menit ya, selama dia sudah selesai masih dikit. Oke. 2 menit. Oke,
Iya, kan materinya dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya kan? Tapi sudah biasa. Materinya adalah materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Insya Allah anak-anak bisa dengan cepat memahami materi ini. Dan yang mungkin anak-anak tidak menyadari adalah anak-anak sedang melakukan berpikir konsultasi. Oke. Kesimpulannya sudah merefleksi. Kesimpulannya hari ini sudah belajar apa? Berpikir algoritma transformasi. Apa itu berpikir algoritma? Berpikir secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui beberapa instruksi atau perintah kerja. Nah, kemudian sudah refleksi, sudah bisa menyimpulkan sendiri materi hari ini. Nah, oke anak-anak, dalam materi algoritma tadi sudah cukup sampai hari ini. Untuk materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya ini adalah konsep dasar kecerdasan artifisial. Materi ini bukan boleh browsing, boleh bertanya pada Meta AI, ya toh? Sekarang aja kalau Mbak Meta ada di HP kalian, kan? Iya. Masa di kelas 5 ada yang tidak punya HP? Oke. Ya, HP-nya tidak apa-apa. Hanya dengan orang tua supaya orang tua lebih mudah dalam merawatannya. Nah, mencari informasi tentang konsep dasar kecerdasan artifisial bisa mencari di Meta AI, bisa mencari di Mbak Gemini, di Gemini, nah, atau mungkin di ChatGPT. Manfaatkan teknologi kecerdasan artifisial, ya. Nah, gunakan perkembangan teknologi secara bijak. Mungkin bisa baca-baca di perpustakaan, cari di buku, ya. Apa itu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Kemudian pada pertemuan berikutnya, barangkali ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan pada saya, ya. Oke, anak sebelum kita tutup kuri ini melihat konsentrasi anak-anak sebelum kita akhiri dan istirahat, ya. Nah, cluenya adalah tirukan kata-kata saya. Tirukan kata-kata saya. Contoh, Kuri bilang bebek ayam, anak-anak bilang bebek. Ya, tirukan bukan dibalik, oh ya. Kalau Kuri bilang ayam bebek, berarti anak-anak ayam. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tirukan kata-kata saya. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Wih, berapa sih? Semuanya ada berapa bebek? Berarti masih konsentrasi, gitu. Nah, tidak ada yang bilang 3. Jadi sampai siang hari ini konsentrasinya masih penuh. Ibarat baterai itu masih terisi full, ya. Sip, sejauh tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak lagi. Jika ada yang kurang lebihnya, mohon maaf. Tadi sudah kita mulai pembelajarannya dengan doa. Alangkah lebih baiknya jika kita akhiri juga dengan berdoa. Oke, tadi sudah dipimpin Ananda. Sekarang doa dipimpin oleh Ananda Kayla.